welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan ngasih tahu rekomendasi kosan kalau misalnya kamu saat ini adalah mahasiswa baru dan lagi nyari kosan di sekitar Universitas Brawijaya yang bisa kamu akses dengan jalan kaki. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Jadi banyak banget yang tanya di kolom komentar kalau misalnya aku kuliahnya di fakultas ini, kira-kira kosanku harus di mana ya? Dan aku udah jawab itu semua, tapi tetap aja masih ada yang nanya lagi. Jadi aku akan buat video ini biar kamu bisa dapat gambaran kira-kira kos yang tepat dan bisa diakses dengan jalan kaki itu di mana ya. Universitas Brawijaya ini dia berada di tengah-tengah kota Malang dan di sekitarnya itu banyak banget wilayah kosan ataupun kontrakan yang bisa kamu pilih. Nah, di sini aku highlight bahwa ini adalah rekomendasi kosan yang aku sarankan. Aku sarankan aja ya, kalau misalnya kamu pengen nyari kosan lain di tempat lain, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu pengen cari kosan yang dekat dan bisa diakses dengan jalan kaki, maka kamu wajib nonton video ini. Dan perlu kamu tahu, biasanya nih ya, untuk saat ospek, mahasiswa baru nggak boleh bawa kendaraan sama nggak boleh bawa HP. Itu dulu sih, nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi dulu nggak boleh bawa HP sama nggak boleh bawa kendaraan. Karena itu akses yang paling enak, terutama kalau misalnya kamu sendirian di Malang, yaitu cari kosan yang dekat sama kampus. Untuk Universitas Brawijaya sendiri aku bagi menjadi 4 ya. Jadi ada fakultas yang terletak di utara, di selatan, di timur, sama di barat. Untuk yang di utara itu ada Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEB, VIA atau Fakultas Ilmu Administrasi, sama Fakultas Teknik. Nah, untuk Fakultas Teknik sendiri sebenarnya kebagi dua. Jadi ada yang sebelah utara, ada juga yang agak ke tengah ya. Jadi kalau misalnya kamu kos yang di wilayah utara ini sesuai yang aku sebutin tadi, itu kira-kira kosnya di mana ya? Bagian utara Universitas Brawijaya ini bersebelahan dengan Jembatan Suhat atau Soekarno-Hatta. Nah, di situ ada banyak kosan. Kamu juga bisa mencari kosan di wilayah Suhat, di wilayah Panjaitan, sama di wilayah Dinoyo. Nah, di sini aku tunjukin kota Universitas Brawijayanya. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya wilayah utara termasuk nih, aku lupa sebutin tadi, ada Fakultas Kedokteran Hewan. Ini lokasinya juga di utara, di samping Fakultas Teknik. Kalau kita bisa lihat gedungnya, ini ada terletak di sebelah jurusan Teknik Kimia ya. Selain di wilayah utara, ini kan kosan yang wilayah utara banget ya. Jadi di sebelah agak ke barat, di situ ada wilayah Watugong. Ini juga dekat sih sebenarnya dari Fakultas Teknik sama Fakultas Kedokteran Hewan. Dan bisa diakses dengan jalan kaki jaraknya sekitar 200 meter. Tapi kalau misalnya ke wilayah Dinoyo tadi, itu tinggal nyebrang udah sampai. Nah, itu kalau misalnya mau yang lebih dekat. Selanjutnya yaitu di wilayah timur Universitas Brawijaya. Nah, aku kasih batasannya yaitu bundaran UB ya. Kalau di sebelah timurnya yaitu Fakultas Teknologi Pertanian. Sebenarnya cuma itu aja. Kalau Filkom itu sebenarnya agak lebih ke selatan, tapi oke lah. Filkom dan Fakultas Teknologi Pertanian itu terletak di wilayah timur UB. Nah, kalau misalnya kosan yang bisa diakses dengan jalan kaki di mana? Bisa di wilayah Panjaitan, sama bisa di wilayah Jalan Cikampek, Jalan Cibogo, sama Jalan Cimahi. Ini bisa diakses dengan jalan kaki. Bagi kamu yang pengen tinggal di asrama, nah ini tuh deket banget. Jadi di belakangnya Filkom itu udah ada asrama UB atau Gria Universitas Brawijaya. Cuma seperti yang aku sebutkan di video yang ini, untuk Gria Universitas Brawijaya itu lumayan sering penuh ya. Dan juga ya kamu bisa tanya dulu kira-kira ada yang kosong nggak, dan satu ruangan itu diisi sama 2 orang. Jadi akan lebih enak kalau misalnya kamu satu ruangan atau satu kamar sama temenmu dibandingkan sama orang atau mahasiswa lain yang kamu nggak kenal. Dan selain itu, yang termasuk deket juga yaitu di wilayah Veteran Dalam. Wilayah Veteran Dalam ini agak ke selatan sih, cuma dari Jalan Cimahi itu bisa nyebrang dan ya udah sampai. Yang selanjutnya yaitu di wilayah barat Universitas Brawijaya. Nah, di wilayah barat ini lumayan banyak ya, yaitu Fakultas Ilmu Budaya atau FIB, Fakultas MIPA, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK, FAPET atau Fakultas Peternakan, sama Fakultas Pertanian. Cuma kalau misalnya kita lihat di peta, yang Fakultas Pertanian ini agak ke selatan ya. Yang benar-benar di barat ya FAPET, FPIK, MIPA, sama FIB. FIB rada ke tengah sih, mendekati rektorat ya. Nah, kalau misalnya untuk yang di wilayah barat ini kosannya di mana? Nah, beruntung bagi kamu yang dapat fakultas di wilayah barat ini karena itu sangat dekat atau bahkan bersebelahan sih sama wilayah Watugong dan juga wilayah Kerto. Dan Kerto ini adalah pusat kosan yang murah dan juga sentra kuliner. Untuk kosannya kayak gimana udah aku bahas di video yang ini ya, untuk Kerto sama Watugong. Sedangkan untuk di wilayah selatan yaitu Fakultas Kedokteran sama Filkom. Filkom tadi ya lokasinya di tenggara gitu ya, jadi agak ke timur sama juga agak ke selatan. Sementara kalau misalnya
kedokteran itu benar-benar di selatan, sama kedokteran gigi ya. Jadi dulu kedokteran gigi itu fakultasnya masih gabung sama kedokteran, tapi sekarang dia pindah ada di selatannya Filkom. Jadi benar-benar paling selatan fakultas kedokteran gigi, vokasi, fakultas kedokteran, fakultas pertanian. Nah, kalau untuk wilayah kosannya di mana? Untuk wilayah kosannya yang aku saranin yaitu di Veteran Dalam, di wilayah Sigura-gura, sama di Sumbersari. Untuk yang wilayah Veteran Dalam sama Sigura-gura udah aku bahas di video ini ya. Sama juga aku merekomendasikan untuk di wilayah dekatnya ITN. Gerbang utamanya UB yaitu di gerbang selatan ini berhadapan sama wilayah Jalan Sigura-gura. Nah, di Jalan Sigura-gura ini juga ada kampus ITN, dan ya karena berada di beberapa kampus itu ada banyak banget kosannya. Untuk wilayah kosan di belakang kampus ITN udah aku bahas di video yang ini ya. Nah, kamu bisa milih untuk wilayah kosannya pengen yang di sebelah mana, dan yang aku rekomendasikan di sini adalah kosan yang bisa diakses dengan jalan kaki, dalam artian kurang dari 1 km. Kalau misalnya kamu punya kendaraan, misalnya kamu bawa motor atau misalnya kamu bawa mobil dan pengen kosan yang agak jauh, ya silakan. Karena keunggulannya untuk kosan yang agak jauh itu biasanya harganya lebih murah dengan fasilitas yang sama dengan kosan yang di dekat UB. Kalau dekat UB itu ya udah mahal banget ya, apalagi kalau misalnya fasilitasnya bagus dengan ukuran kamar yang kecil itu udah mahal banget karena kan ya aksesnya deket ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang agak jauh, agak lebih tenang, gak terlalu deket sama kampus, ya kamu bisa cari wilayah lain sesuai dengan yang cocok sama kamu. Kalau misalnya kamu berminat juga aku tuh pengennya tinggal di apartemen, ada kok sekarang di Malang udah ada apartemen, dan rata-rata masih baru sih karena beberapa tahun lalu di Malang belum ada apartemen. Nah, sekarang udah ada apartemen, terutama apartemen mahasiswa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait kos-kosan atau kontrakan di wilayah Malang, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.